Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 20 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 3 Januari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Dan kita dibantu dengan penjelasan dari guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melalui kitab karya beliau Al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bab yang kelima di halaman 20. Di sini judulnya babun, bab tentang ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya apa yang disebutkan dalam bab 5 ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, merupakan urutan pembahasan yang sangat-sangat bagus. Kenapa demikian? Sebabnya adalah ketika pada bab-bab sebelumnya disebutkan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita diajak bagaimana kita benar tauhidnya, bagaimana kita benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita diajak untuk kita ngajak yang lain juga agar bisa kayak kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan ternyata iman seseorang itu tidak sempurna sampai dia ngajak yang lain juga agar mereka mentauhidkan Allah. Dasarnya dalam surat Al-Asr, yang pertama Allah berfirman wal asr, demi masa. Yang kedua innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Patokan ayatnya yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wa amilus salihat, kemudian mereka beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, setelah mereka mentauhidkan Allah, setelah mereka beramal saleh, mereka berdakwah, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka iman seseorang, tauhid seseorang tidak sempurna
sampai mereka dakwah. Maka di sini temanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini harus. Kalau tidak, maka tauhid seseorang itu kurang nilainya. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pastinya yakin dia berada dalam kebenaran. Kalau dia berada dalam kebenaran, dia yakin, maka rentetan berikutnya dia harus ngajak yang lain juga agar bisa sama kayak dia, sama-sama berada dalam kebenaran. Dan ternyata itu merupakan kesempurnaan tauhid. Tauhid tidak sempurna sampai kita ngajak yang lain juga agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pendahuluan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelahnya kita sudah menyimak dalil-dalil yang ada di halaman 20 dan dalil-dalil yang ada di halaman 21. Di sini ada 3 dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, surat Yusuf ayat 108. Yang pertama, surat Yusuf ayat 108. Di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini jalanku yang lurus, "ad'u ilallah," aku mengajak kepada Allah. Ini jalanku yang lurus, aku mengajak kepada Allah. Artinya apa? Ini jalanku yang lurus, ini agamaku yang benar, ini syariatku. Kemudian mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada orang-orang yang dia tidak mengajak kepada Allah, akan tetapi dia mengajak kepada selain Allah. Ada orang yang mengajak kepada Allah, ada orang yang mengajak kepada selain Allah, dan ada orang yang mengajak kepada dirinya. Kepada selain Allah ada 2. Mengajak kepada dirinya iya, sehingga kalau omongannya nggak didengar dia marah. Kemudian yang kedua, mengajak kepada mungkin golongannya, dan seterusnya. Akan tapi yang benar di sini adalah ad'u ilallah, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, ala basiratin ana wa manittaba'ani, berdasarkan ilmu aku dan orang-orang yang mengikutiku, demikian. Semuanya mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Itu dalil yang pertama. Kemarin sudah dijelaskan secara detail. Kita hanya menyimak saja sekarang. Nanti akan kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas. Dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi, maka yang pertama kali engkau ajak adalah syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Ajak mereka semua kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan bahasanya adalah ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Sama saja mengajak kepada syahadat la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah.
Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka menurutimu dalam hal itu, mau mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, maka ajarkan kepada mereka, kasih tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka menurutimu, mau mereka syahadat, mau mereka salat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan, maka ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan sedekah, Allah mewajibkan zakat. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, itu zakat diambil dari orang kaya, dikasih ke orang fakir, orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau nurutin itu, mau syahadat la ilaha illallah, mau salat, mau zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati, kamu jangan maksa ketika zakat harus harta yang paling bagus, karena tidak boleh. Asal mereka udah syahadat, udah salat, udah zakat, kelar. Jangan dipaksa lebih. Hati-hati sama harta mereka yang paling bagus, artinya jangan dipaksa harus dikeluarin yang paling bagus. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, langsung diijabah. Kalau harta orang diambil yang paling bagus sama dengan dizolimi, nanti kamu didoain, bahaya. Makanya hati-hati dari awal, itu maksudnya. Tapi sekilas nanti akan dijelaskan secara poin demi poin di kandungan bab ini. Kemudian dalil yang terakhir adalah hadis yang ada di halaman 21. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Sahal bin Sa'id, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaybar, pada saat perang Khaybar. Kata Rasulullah SAW, la u'tiyanna raya, aku akan memberikan panji perang atau bendera, komando perang dan yang semakna dengannya. Godan, besok, rojulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah juga Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan bikin menang melalui dia, melalui orang itu. Fabatan nas yadukun lailatahum ayyuhum yu'taha, maka orang-orang ketika bermalam itu mereka pada sibuk, pada deg-degan nih, kira-kira besok siapa yang bakal dikasih panji perang tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengen dengar Rasulullah pengen ngasih panji perang besok, semuanya pada ngarep. Falamma asbahu, ketika besok paginya, godau ala Rasulillah SAW, mereka langsung berangkat menuju Rasulullah SAW. Kulluhum yarjuna an yu'taha, semuanya pada pengen dapat dikasih panji perang itu. Faqala, maka Nabi bersabda, aina Ali ibn Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan, huwa yashtaqi ainaihi, dia sakit kedua matanya. Fa'arsalu, maka mereka membawa Ali ke hadapan Rasulullah SAW, tentunya perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsalu ilaihi, dibawa Ali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan, dikasih ke Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah. Fabasaqa fi ainaihi, maka Rasulullah meludah di kedua matanya yang sakit. Wada'alahu, kemudian didoain. Fabara'a, langsung sembuh seketika. Ka'an lam yakun bihi wajah, seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu raya, maka sama Nabi dikasih panji perang itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Faqala, lalu beliau bersabda, unfus ala rislik, maju ke depan pelan-pelan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau di pelataran mereka, sampai kenal dengan mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka masuk Islam.
Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Kemudian kasih tahu hak Allah yang wajib mereka tunaikan apa saja. Nah, di sini kemarin kita sempat menyampaikan faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang benar itu ketika ngajak orang, ajak orang masuk Islam dulu, baru disampaikan hak-hak Allah, atau bagaimana? Maka di sini ada 3 jawaban. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, yang diajak kepada orang kafir biar dia masuk Islam dulu. Kalau dia udah masuk Islam, baru dikasih tahu hak-hak Allah itu apa aja. Itu kalau melihat dari zahir hadis. Akan tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau kita lihat kondisi sekarang, maka kadang-kadang ada orang masuk Islam, dia awalnya nggak tahu apa-apa, dikira Islam itu enak. Setelah dia masuk Islam, ternyata ada kewajiban ini, kewajiban itu, sholat subuh-subuh jam 4 bangun, kemudian sholat 5 waktu, ada zakat dan yang lain-lain. Akhirnya dia murtad lagi. Dia ngerasa itu berat. Maka ini sayang kalau begini. Dan di dalam Islam, kalau orang murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Sehingga kalau kita mau lihat kondisi sekarang, yang terbaik adalah kasih tahu dulu. Kalau kamu masuk Islam, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dia udah ngerti, baru ajak dia masuk Islam. Itu yang lebih aman. Akan tetapi bisa juga kita katakan kesimpulannya adalah nggak usah bingung. Kita ajak masuk Islam dulu, atau kita kasih tahu dulu kewajiban dia kalau udah Islam. Nggak usah bingung. Yang benar bagaimana? Yang benar disesuaikan saja. Ini orang bagusnya bagaimana? Kalau memang bagusnya dia, yang penting diajak masuk Islam dulu, nanti gampang dibilangin kalau ada masuk Islam, maka itu yang kita lakukan. Akan tetapi kalau memang ini orang kita lihat bagusnya dikasih tahu dulu, maka dikasih tahu dulu. Udahannya baru masuk Islam. Itu kemarin kita berhenti di situ. Kemudian lanjutannya, fawallahi, ya saya baca naskah Arabnya di halaman 21 baris terakhir. Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau Allah berikan hidayah, kalau Allah berikan hidayah, lihat, yang ngasih hidayah adalah Allah. Tapi di sini la an yahdiyallahu bika, kalau Allah ngasih hidayah melalui engkau. Artinya kita ngomong sama orang, kita jelasin, Allah kasih dia hidayah, akhirnya dia mau masuk Islam. Tapi Nabi bahasanya Allah yang ngasih hidayah, bukan kita. Berarti hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah ngasih hidayah melalui engkau, satu orang saja, rajulan wahidan, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik buatmu daripada onta merah. Ya, lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah ini adalah harta kebanggaan orang Arab di kala itu. Ya, sehingga Nabi membahasakan demikian agar lebih mudah ditangkap orang di kala itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hidayah di sini, jadi kita ngasih hidayah sama satu orang lebih baik dari onta merah, apakah hanya sebatas hidayah kepada orang kafir saja, atau hidayah kepada sunnah juga iya? Maka di sini kita perhatikan secara dalil hanya sebatas hidayah orang kafir masuk Islam saja. Maka itu lebih baik daripada onta merah. Hanya sebatas itu saja. Akan tetapi kalau mengenalkan orang kepada sunnah, apakah dapat keutamaan yang sama atau tidak?
jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wallahu alam, tidak bisa kita pastikan. Tapi harapannya dapat keutamaan yang sama. Cuma secara apa yang disebutkan dalam hadis, seakan-akan ya hanya ngajak orang kafir masuk Islam saja. Tapi mudah-mudahan kalau kita mengenalkan sunnah kepada orang juga dapat keutamaan ini, mudah-mudahan demikian. Adapun jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wallahu alam, sama atau tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan di halaman 22 kandungan bab ini. Di sini kita perhatikan nomor 1 adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini pengen ngajak orang lain kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Dan itulah dakwah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari mana? Taunya dari firman Allah yang ada di halaman 20. Di situ dikatakan apa? Dalil pertama, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ada kata-kata ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka di sini lihat lagi di halaman 22 nomor 1. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Semuanya berdakwah kepada la ilaha illallah berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu. Akan tetapi kalau kita mau katakan lebih luas, maka kita katakan bahwasanya dakwah kepada la ilaha illallah adalah dakwah para nabi dan orang-orang yang mengikutinya, bukan hanya dakwah Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. Akan tapi lebih luas lagi, itu adalah dakwahnya para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Semuanya berdakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Bagaimana biar orang-orang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka berbuat syirik dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Jadi diajarkan untuk ikhlas melalui bab ini. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman Allah yang tadi. Ada kata-kata ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ya, ada kata-kata ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Makanya dikatakan apa? Dikatakan banyak orang dia mengajaknya kepada kebenaran, akan tapi dia lebih kayaknya lebih mengajak kepada diri sendiri, karena di situ ada kepentingan, ya, karena di situ ada kepentingan. Maka di sini diajarkan untuk kita ikhlas. Nah, orang yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan orang yang mengajak kepada dirinya sendiri. Orang yang mengajak kepada dirinya sendiri, dia pengen omongan dia diterima, benar atau salah. Akan tapi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pengen yang diterima hanya yang benar saja. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Kalau omonganku
menyelisihi sunnah Rasul, bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah, lempar ke tembok. Ini diantara potret keikhlasan Imam Syafi'i. Biar dikata seorang imam mendakwahkan kebenaran, tidak mengajak kepada dirinya sendiri. Sampai beliau membahasakan kalau omongannya menyelisih sunnah Rasul, lempar aja ke tembok. Bahasanya kan begitu. Sehingga melalui bab ini kita diajarkan untuk ikhlas. Karena Allah mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Kalau kemarin kita bilang apa? Kalau kita dakwah, omongan kita tidak diterima, ya kita nggak usah kecewa. Kalau kita kecewa, mana keikhlasan kita gitu. Sementara kita dakwah harus ikhlas. Istilahnya kalau diterima syukur, nggak diterima ya alhamdulillah gitu kan. Ada orang-orang yang kalau ngomong kagak diterima, kayaknya dia kecewa gimana gitu. Memang sih dia ngomongnya kebenaran, sampai dia bawa kitab, dia tahu itu benar. Cuma dia kecewanya gimana gitu kan. Nah, mestinya jangan seperti itu. Dia tetap berdakwah. Intinya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Ini detailnya kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Jadi kita ngerti betul, kita pengen dakwah nih. Kita harus ngerti apa yang kita dakwahin itu hukumnya wajib. Dari mana ini dasarnya? Firman Allah, ad'u ilallah ala basiratin tadi. Aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Nah sekarang begini, dakwah itu harus dengan ilmu. Dakwah hukumnya wajib. Maka berilmu hukumnya juga wajib. Jadi dakwah itu pakai modal ilmu. Enggak cuman modal mulut doang, enggak, tapi harus modal ilmu. Karena Allah mengatakan ad'u ilallah ala basirah, ngajak kepada Allah tapi pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, nanti jadinya serampangan. Ya sebagaimana sebagian kelompok yang mereka mengajak kepada Allah tanpa ilmu. Ilmunya pengalaman. Ya saya pernah bertanya kepada salah seorang yang dia belajar kepada seniornya, yang dia belajar seperti itu. Saya tanya yang ngajar ustadznya siapa? Dia bilang nggak ada ustadznya. Dia bilang yang ada senior, karena kalau ada ustadz nanti apa-apanya haram, apa-apa kagak boleh begitu. Jadi kalau pakainya senior bisa disesuaikan. Ini tidak benar. Berdasarkan harus dengan berdakwah harus dengan ilmu. Kemudian yang keempat kita lihat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukti kebaikan tauhid, tauhid itu mengagungkan Allah. Taunya dari mana? Dari firman Allah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah berarti mengagungkan Allah. Ini termasuk kebaikan tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya di sini betul-betul mengagungkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau menyamakan Allah dengan makhluk, namanya merendahkan Allah. Sekarang begini, ada pedang. Di sini ada dikatakan oleh penyair, alam taro, apakah engkau kagak lihat, anna saifa yankusu qudrahu, bahwasanya pedang itu derajatnya turun, tajamnya hilang. Idza qila inna saifa amdo minal asa, kalau dibilang pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Kalau dibilang pedang lebih tajam daripada tongkat, berarti namanya ngeremehin pedang begitu.
Cuma kalau dibilang pedang situ sama pedang saya, lebih tajam pedang yang saya punya di rumah, ini kan masih sedikit oke. Kalau dibilang pedang lebih tajam daripada tongkat, malu-maluin pedang begitu kan. Makanya tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, berbeda. Maka termasuk bukti kebaikan tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana minal musyrikin," itu setelah kata-kata subhanallah. Subhanallah artinya mengagungkan Allah. Kemudian wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ada kata-kata syirik. Maka di antara keburukan syirik adalah merendahkan Allah. Sementara di ayat sebelumnya, di kata-kata sebelumnya bunyinya adalah subhanallah, mengagungkan Allah. Setelahnya wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti mengagungkan Allah lawannya adalah merendahkan Allah. Makanya di antara keburukan syirik, kesyirikan itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh. Kemudian kita lihat yang keenam, termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Kita lihat dalam ayat disebutkan wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Allah membahasakan aku tidak termasuk orang musyrik. Allah tidak mengatakan aku bukan orang musyrik. Jadi beda ya. Aku tidak termasuk mereka begitu. Beda dengan kata-kata aku bukan mereka. Kenapa? Karena kalau dia ada di tengah-tengah mereka, bisa jadi lama-lama dia berbuat syirik. Makanya di sini dikatakan termasuk masalah yang sangat penting, seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik. Supaya apa? Supaya dia tidak seperti mereka. Sekalipun dia belum berbuat syirik, baiknya jauh-jauh dari orang yang berbuat kesyirikan. Karena dalam Quran dibahasakan wa ma ana minal musyrik, minal musyrikin. Bukan dikatakan wa ma ana musyrik, saya bukan musyrik, tapi dikatakannya wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang syirik. Artinya baiknya orang dijauhin dari wilayah-wilayah yang banyak kesyirikan di situ. Bagusnya di tempat-tempat yang di situ banyak pengajian lah, istilahnya begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Taunya dari mana? Taunya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az ke Yaman. Nabi mengatakan falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam bahasa yang lain tadi dibilangnya an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti ini menunjukkan tauhid adalah kewajiban pertama. Makanya patokan dai sukses, orang yang berdakwah sukses atau kagak sukses, patokannya adalah dakwah tauhid. Misalnya nih contoh, ada orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang mentauhidkan Allah. Akan tetapi dai ini nggak sempat ngajarin sholat, dai ini nggak sempat ngajarin zakat, nggak sempat ngajarin ini itu dan lain-lain, tapi udah diajarin tauhid. Kemudian misalkannya orang itu mati, bukan dai-nya yang mati nih, orang itu mati, orang ini kan udah diajarin tauhid, tauhidnya udah jempol, udah masya Allah. Orang itu mati, belum sempat diajarin apa-apa. Nanti di akhirat selamat apa enggak selamat? Selamat. Walaupun dicuci dulu di neraka,
itu urusan lain, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di akhirat dia pasti selamat karena dia orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama dai yang ngajarin sholat, ngajarin sedekah, ngajarin ini, lupa dia kagak ngajarin tauhid. Tahu-tahu itu orang mati yang diajarin. Di sono dijamin selamat apa enggak? Kagak dijamin selamat. Namanya kesyirikan itu sangat-sangat berbahaya. Kita nggak tahu itu orang berbuat syirik apa enggak. Makanya apa? Yang kewajiban pertama itu adalah dakwah tauhid. Ya, kita kenalkan ke anak kita Allah, Allah, Allah dan Allah. Walaupun kita belum sempat ngajarin dia sholat, ngajarin dia ngaji, nomor satu Allah, Allah dan Allah, itu tauhid. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Ya, termasuk kewajiban sholat. Ini yang kedelapan ya. Yang kedelapan. Ya, yang pertama kali sebelum yang lain-lain adalah tauhid. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ud'uhum ilal Islam. Ya, ud'uhum ilal Islam. Ini ada di halaman 21 naskah Arab, baris kedua dari bawah. Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam dulu. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah. Baru kabarin hak Allah apa aja. Berarti yang pertama Islam dulu, baru yang lain-lain, sholat dan yang lain-lain terus. Yang pertama tauhid dulu maksudnya. Kemudian yang kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ya, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Jadi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah dakwah kepada tauhid. Dalam hadis tadi dikatakan yang pertama kali dulu didakwahin adalah syahadat la ilaha illallah. Atau bahasa riwayat lainnya dikatakan yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid. Bisa dilihat di halaman 20. Ya, di halaman 20 baris pertama lihat hadis, naskah hadis. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ini lihat, pertama kali didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, kepada tauhid, ya, mentauhidkan Allah. Maka kita lihat lagi tadi yang di halaman 23 nomor 8. Mohon maaf, nomor 9. Di halaman 23 nomor 9. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Dalam teks hadis tadi dikatakan yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua tauhid kepada Allah. Jadi ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah atau ajak mereka kepada tauhid, ini sama saja. Kemudian yang ke-10, seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab. Lihat, apa namanya, Mu'az diutus ke Yaman menemui ahli kitab. Berarti seseorang bisa jadi dia adalah ahli kitab. Akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Walaupun ahli kitab tapi tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Makanya yang pertama kali dulu didakwahin adalah la ilaha illallah. Atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Sekarang kita jabarin nih, bisa jadi orang itu orang Islam, tapi bisa jadi dia kagak ngerti la ilaha illallah. Atau dia ngerti la ilaha illallah tapi kagak diamalin. Makanya yang pertama kali dakwahkan adalah la ilaha illallah. Biar dikata orang Islam, tetap dia harus ngaji tauhid, harus ngaji la ilaha illallah, kan begitu. Baik, sudah azan Isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Perhatikan di halaman 23 nomor 10. Seseorang bisa jadi termasuk ahli kitab. Seseorang bisa jadi orang Islam gitulah kalau kita bilang. Akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Biar dikata orang Yaman ahli kitab, didatengin Muaz bin Jabal, bisa jadi biar dikata ahli kitab kagak ngerti la ilaha illallah. Bisa jadi biar dikata orang Islam kagak ngerti la ilaha illallah, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Makanya tetap yang pertama kali didakwakan adalah dakwah la ilaha illallah. Karena kalau mereka emang udah tahu, kagak bakal disuruh Nabi untuk dakwahin la ilaha illallah dulu. Ya, ini poin yang ke-10. Lihat yang ke-11. Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Besok yang bakal engkau temuin di Yaman orang-orang ahli kitab, ajarin dulu tauhid. Kan gitu. Kalau mereka mau nerima, ajarin sholat. Mereka mau nerima, ajarin zakat. Berarti ngajar itu bertahap. Jangan tahu-tahu dakwah udah mulai kesana kemari kagak jelas, diomongin ini itu, enggak. Tapi bertahap. Ya, bertahap seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, mungkin dia begini begitu. Kalau kita ngerti, insya Allah kita kagak langsung ngomong ini ngomong itu, enggak. Tapi memang ngajar itu bertahap. Kemudian yang ke-12, yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Ya, karena memang dalam konteks hadis tadi dikatakan yang pertama kali diajarin dulu adalah tauhid, ajarin sholat, kemudian ajarin zakat, dan seterusnya. Nomor 13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Nomor 13, ya, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir, berdasarkan keterangan dalam pembahasan ini. Karena dalam hadis dikatakan zakat diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Maka ini menunjukkan salah satu sasaran zakat adalah orang fakir. Walaupun ada juga orang miskin, mu'allaf, ini itu dan seterusnya yang dibahas dalam bab zakat. Kemudian yang ke-14, lihat yang ke-14, orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Taunya dari mana? Taunya dari Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan Allah mewajibkan zakat, kemudian zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Nah, di sini ada poin orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang-orang yang sedang belajar. Biar dikata sederhana, tetap nggak masalah kita bilangin zakat itu diberikan kepada orang fakir. Artinya biar dikata kita udah ngerti, kita belajar zakat lagi nggak masalah. Biar kita tambah
tambah yakin seperti itu. Jangan kita ngerasa gagah, udah ngerti kajiannya apa, kajiannya udah ngerti, nggak usah lah. Jangan, ya, jangan. Saya aja belajar tauhid. Dari saya SMP ada pelajaran tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya SMA pelajarannya itu lagi, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya kuliah itu lagi, semester 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu mulu. Jadi tidak masalah. Ya, agar kita lebih yakin. Kemudian yang ke-15, berkenaan dengan zakat. Ya, berkenaan dengan zakat. Dilarang untuk mengambil harta pilihan, harta termahal yang harganya mahal, tidak boleh. Taunya dari mana? Taunya Nabi mengatakan, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati sama harta mereka yang bagus-bagus. Dalam artian apa? Kalau mereka udah mau zakat, ya udah jangan paksa zakatnya dari harta pilihan. Kan ada zakat hewan, binatang ternak, ada zakat tanaman, dan udah yang penting orang udah mau zakat udah kelar gitu. Jangan dipaksa harus ini, nyusahin namanya. Sama kita kalau nggak salah pernah belajar di tafsir ya, hari Sabtu pada subuh, istri kalau dia udah mau nurut, udah bagus, ya sudah, suaminya nggak usah rese lah begitu. Pokoknya harus ini, harus yang kagak jelas gitu kan. Kalau istri udah nurut, ya udah alhamdulillah gitu kan. Istrinya seperti itu. Zakat udah bagus, orang mau ngeluarin, ya udah jangan dipaksa macam-macam. Kemudian yang ke-16, ya, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Kenapa? Nabi bilang hati-hati sama doa orang yang dizolimi, kan seperti itu. Berarti berdasarkan pembahasan ini kita harus menjaga diri dari tindakan zolim sama orang, karena Nabi bilang hati-hati sama orang yang dizolimi. Kemudian nomor 17. Jadi di sini disebutkan poinnya apa, kita mengarahkan arahnya kemana gitu dari pembahasan ini. Nomor 17. Diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa doa orang yang mazlum dizolimi dikabulkan oleh Allah. Tahu dari mana? Nabi bilang dalam teks hadisnya tadi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nabi bilang gitu kan, doa orang yang dizolimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Berarti berdasarkan keterangan ini Rasulullah SAW ngasih tahu, ya, doa orang dizolimi dikabulkan. Baik dia itu orang kafir, orang munafik, orang fasik, apalagi dia orang Islam. Oke, dia kafir, tapi dia lagi dizolimi, posisinya beda urusan begitu kan. Maka hati-hati. Kemudian yang ke-18, di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini tadi disebut ada perang Khaybar. Ya, ada perang Khaybar. Jadi maksudnya penulis ingin mengarahkan kita kepada perang Khaybar. Di perang Khaybar mereka merasakan kesulitan, kelaparan, sama wabah penyakit. Maka di sini patokannya adalah orang-orang yang betul-betul dia mentauhidkan Allah itu harus sabar. Istilahnya jangan cengeng begitu. Betul-betul dia harus ikhlas. Ya, karena sabar itu menunjukkan keikhlasan, menunjukkan yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti yang kemarin kita bilang, kita lagi dakwah nih. Ya, kita lagi dakwah. Dakwah kita diterima ya alhamdulillah, kagak diterima ya alhamdulillah. Diterima alhamdulillah, kagak diterima alhamdulillah ala kulli hal begitu. Karena yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ngambek dalam dakwah, nggak diterima udah nggak ada, jangan. Tapi kita terus tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-19, sabda Rasulullah, ya, sabda Rasulullah SAW, la'u'tiyanna rayah. Aku besok bakal ngasih bendera komando perang dan seterusnya kepada orang yang dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan tanda kenabian beliau. Beliau sampai bilang nanti bakal menang perangnya melalui orang itu. Taunya dari mana? Dari Allah. Dan ini tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-20, sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah, termasuk juga tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diludahin sama Nabi langsung sembuh seketika, kayak nggak pernah sakit sebelumnya, itu juga tanda kenabian. Kemudian yang ke-21, berdasarkan keterangan ini ada
keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Secara zahir demikian, Nabi sampai nanya mana Ali bin Abi Thalib. Dan sebelumnya kan udah dibilang, ini orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Allah dan Rasul juga cinta kepada itu orang. Ternyata itu orang adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ke-22, keistimewaan para sahabat. Istimewanya apa? Karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Mereka pada pengen dapat. Beda sama sebagian orang yang dibilangin keutamaan ini, keutamaan itu, kayaknya santai-santai aja, kayaknya ogah dia. Sahabat enggak, dikasih keutamaan melek langsung mereka, dikejar. Maka ini menunjukkan keutamaan mereka, semangatnya dalam amal saleh. Kemudian yang ke-23, kita lihat yang ke-23, iman kepada qadar, iman kepada takdir. Kenapa? Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Kita lihat para sahabat pada ngejar, besok pagi pada datang kepada Rasulullah SAW. Ternyata yang dipanggil yang kagak ada, Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan kita harus beriman kepada takdir. Yang penting usaha. Begitu. Jangan kalau memang saya juga ntar saya dipanggil, tidak. Tapi sahabat semuanya pada ngejar, pada ngarep. Berarti ada ajakan agar kita percaya kepada takdir. Tetap usaha. Kemudian yang ke-24, etika di dalam jihad. Ya, sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah SAW, melangkah ke depan dengan tenang. Ini etik, ada adab. Jadi adab itu melangkah ke depan tenang. Dalam artian apa? Kemarin kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita dakwah itu yang tenang. Jangan sampai kita dakwah, kita buka pengajian, yang hadir sedikit, kita tutup pengajiannya karena yang hadir sedikit. Itu namanya kagak tenang. Lanjut aja dakwah karena kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan unfus ala rislik, seperti itu, maju yang tenang. Ya, dan kalau kita misalkannya orang yang dia berdakwah kepada Allah, ya orang yang berdakwah kepada Allah, kan dia tahu dakwahnya benar. Ngapain yang hadir dikit dia pakai ngambek? Lanjut aja dakwah. Berarti mana keikhlasannya, kan seperti itu. Ini kemarin juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ke-25, disyariatkan untuk berdakwah mengajak kepada Islam sebelum perang. Lihat, Ali bin Abi Thalib disuruh maju, dakwain Islam dulu. Kalau mereka nggak mau baru diperangi. Ini yang ke-25. Dan itu masuk ke poin 26. Syariat ini berlaku terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Walaupun dulu pernah diperangi, dulu pernah didakwahi, tapi dakwahi ulang. Ini mungkin lebih ke arah pemerintahan ya. Kita tidak. Kemudian yang ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Artinya apa? Artinya dakwah itu harus dengan hikmah. Ya, dakwah itu harus dengan hikmah. Ajarkan Islam dulu, bertahap, ini, itu, dan seterusnya. Kemudian sampaikan hak Allah. Biar apa? Biar orang itu hatinya lebih terbuka. Kenapa? Karena tidak cukup dakwah itu Islam atau sholat zakat, dilupakan hak Allah, sebentar doang orang istiqomahnya. Tapi kalau diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia lebih lama istiqomahnya, lebih cepat, lebih dan seterusnya. Kemudian yang ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Ini sebentar lagi mau qomat, tapi selesaikan dulu baru kita sholat insyaallah. Karena sedikit lagi, hanya 3 poin. Ya, mengetahui hak Allah dalam Islam berdasarkan ini. Apa hak Allah dalam Islam? Nabi mengatakan, ajarin orang hak Allah.
Ajarin orang hak Allah. Hak Allah adalah harus diibadahi, diesakan, ditauhidkan seperti itu. Kemudian yang ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam lebih baik daripada onta merah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Dasarnya apa? Nabi mengatakan, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah ngasih hidayah kepadamu satu orang lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau kita ngomong boleh pakai wallahi. Ya, boleh pakai wallahi. Kenapa? Ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ingat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sumpah ketika memberikan fatwa itu mendingan gak usah, kecuali kalau ada maslahat dan ada faedah. Kenapa? Karena takutnya dikira orang, wah itu ustadz pakai sumpah-sumpah segala, kayaknya takut kagak dipercaya ya gitu. Dikira orang takutnya ke arah situ, gitu. Dikira orang takutnya ke arah situ. Jadi tidak masalah kalau ingin memberikan fatwa pakai sumpah dulu. Cuma ada arahan sedikit dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dibilangnya walakin la yanbaghi al-halfu 'alal futya illa limaslahatin wa faidatin. Enggak pas fatwa ya, tapi di situ enggak ada maslahatnya, enggak ada faedahnya. Ya makanya kita hati-hati ketika ngomong, takutnya dikira orang, wah takut enggak dipercaya pakai sumpah-sumpah tuh, lihat tuh kalau ngomong. Ya, tapi kalau ngikutin Nabi benar tadi yang disebutkan dalam petunjuk. Iya, wallahu alam. Pembahasannya saya kira cukup, bab 5 selesai. Nanti kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang, bab 6. Ya, karena waktu sangat-sangat terbatas sekali, walaupun habis azan tetap dilanjut. Mohon maaf kalau sedikit agak cepat. Ya, mudah-mudahan saya tetap lebih pelan biar mudah untuk ditangkap. Dan insya Allah kekurangan akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada yang harus ditanyakan, boleh ketemu saya setelah sholat insyaallah. Tapi sebaiknya mungkin pertemuan yang akan datang biar banyak yang dengerin dan manfaatnya lebih luas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.